Sobat investor, apa kabar? Ketemu lagi di Investor Academy Indonesia bersama saya Andre Rukito. Hari ini kita lanjutkan part ketiga bersama Bapak Projo ya, Presiden Direktur ASA. Ini mungkin video yang teman-teman sudah tunggu-tunggu dari awal, yang part pertama dan part kedua. Tapi sebelum nonton part ketiga ini, saya sarankan nonton juga yang part pertama dulu dan part kedua. Saya cantumkan link di atas ya, sini ya. Oke, nonton juga dulu ya supaya Anda bisa benar-benar memahami dan mengikuti alurnya. Oke, nah di part ketiga ini saking saya semangatnya, saya pagi-pagi langsung bikin ya, renderin buat teman-teman semuanya. Semoga bermanfaat dan bisa mencerahkan teman-teman untuk berinvestasi di ASA. Jangan lupa bantu share ya dan subscribe teman-teman, dan komen juga menurut teman-teman kira-kira video-video seperti ini berguna atau tidak buat teman-teman. Mau nggak kita kepoin CEO yang lainnya? Mudah-mudahan bisa ya. Oke, kita mulai. Saya boleh tanya nggak Pak? Silakan Bu Vi. Saya tanya ya Pak, kalau mungkin Bapak Donald sama Andre kan pertanyaannya tentang bisnis, kalau saya tentang harga saham nih Pak. Pertanyaan para investor nih, target ASA, ya. Target harga ASA di berapa Pak kira-kira setahun ke depan? Itu saya pasti banyak yang tanya itu Pak, soalnya kita kan sempat beli-beli juga kan, pengen tahu juga targetnya di berapa. Itu semakin tinggi semakin kaya nih Pak Projo juga. Kita senang bareng ya Pak kalau targetnya tinggi Pak. Gini loh, kalau mau lihat bisnis kita harus berubah bisnis model. Kalau sekarang kan masuk kelompok transportation. Ya. Betul. Kelompok transportation itu karena fixed asetnya gede, menyebabkan valuation dia nggak akan bisa tinggi. Nah, jadi kita harus berubah menjadi kelompok yang namanya logistik. Logistik ya. Kalau di logistik kan PR-nya juga dinilainya kan jauh lebih tinggi. Betul. Nah itu ya saya nggak bisa ngomong angkanya ya, tapi kalau saya hari ini angkanya ya sangat murah sekali gitu kan. Yang logistik listing apalagi ya sekarang ini. Jadi maksudnya Bapak berarti ASA sudah mengarah ke sana atau tinggal masalah administrasi aja Pak, pendaftaran kategorisasi di Bursa Efek? Kita kan perlu volume juga. Oke. Jadi kalau volumenya nggak ada ya tetap nggak bisa pindah kita kan. Jadi kita pindah kategori, jadi evaluasi gitu ya Pak. Jadi itu pada seneng jadinya Pak. Mudah-mudahan tahun depan itu ya Pak ya. Sama ini juga Pak, seudah right issue kira-kira bakal naik atau turun ya Pak? Itu saya masih banyak yang nanya juga Pak. Nanti setelah right issue baru ngomong dah, dapatnya luar biasa sih. Ya. Berarti harga right issue-nya jauh di atas harga sekarang Pak? Atau gimana? Kalau nggak buat apa kita right issue? Oke, berarti masih upside-nya masih cukup menarik ya Pak? Ya, kalau kita kan selalu begitu. Kalau nggak ya buat apa kita jual? Nah, kita tuh prinsipnya nggak mau sell future for the sake of current gitu loh. Iya. Jadi makanya kenapa kalau 2 tahun yang lalu kita tetap invest walaupun mungkin si pemegang saham nggak suka dengan nggak bagi dividen gitu. Sebenarnya cash flow-nya kita bisa bagi dividen. Tetapi kan it's not fair gitu bahwa saya satu sisi bagi dividen, satu sisi lain saya pinjam uang kembang kan gitu. Iya. Betul. Tapi kalau sampai sekarang itu ya current business ya bisa dapat cash flow gitu. Tapi kita going nowhere gitu. Ya kan? Iya. Karena kan Pak investor juga nggak selalu ngejar dividen. Oh, ada yang cari capital gain juga nggak terlalu fokus ke dividen ya Pak. Nah, kalau menurut saya sebagai investor kalau harus lihat jangka panjang ya. Iya. Nah, lihat jangka panjang itu kamu harus lihat fundamentalnya apa sih bisnis ini gitu kan. Nah, kita punya aset bagus nggak? Iya kan? Kemudian manajemennya bagus nggak gitu kan? Filosofinya dulu, iya kan? Iya. Nah itu tadi kalau DNA daripada manajemennya kita rasa srek ya udahlah gua aman gitu kan. Kemudian asetnya liquid lah gitu kan. Jadi nggak sampai suatu saat kolaps nggak mungkin. Sekarang hari ini kalau saya jual company itu likuidasi gitu ya, wah untungnya luar biasa itu. Jangan berarti Pak, jangan. Saya kasih satu contoh lah ya. Kita punya aset di Kelapa Gading. Saya punya pool 2,7 hektar di Kelapa Gading. Bukunya 1,1 juta. Bukunya yang dicatat karena harus harus historical cost kan. Waktu akuisisi beli terpendam ini Pak. Kemarin ditawar orang 25 juta loh semeter. Wah, luar biasa ya.
Jadi kalau jual satu plot itu aja saya udah lunas itu semua. Jangan Pak, jangan. Pak, kalau fix aset kan kendaraan, tadi kendaraan itu sebenarnya bisa dialokasi jadi persediaan barang dagangan ya sih Pak, kan jadi Nggak boleh. aset kan sebenarnya kan itu nggak bisa ya. Saya jadi dosen diomelin sama itu. Kan kita pengen jadi bagus gitu, nggak bisa ya Pak. Nggak bisa, karena itu tadi Iya. mestinya harus aturan itu ya. stoknya seperti operating list. Iya. Ya. Iya. Nah, kalau enggak kan berarti memang kita nggak bisa merubah yang namanya sistem akuntansi, ya kan? Mobil walaupun current, you nggak bisa allocate jadi walaupun Persediaannya. karakternya current gitu ya. Heeh. Ini kan nggak bisa secara outing nggak diizinkan, you harus depreciate gitu. Oke. Iya. Pak, terakhir ya saya nanya ya Pak. Kan orang-orang bilang nih katanya di pasar tuh ada yang namanya bandar. Kalau ASA ada yang jagain nggak sahamnya Pak harganya? You tahu Pak Teddy kan? Ya. Tahu sih. Nah, kalau Pak Teddy itu orangnya ya gini lah, nggak mau yang namanya manage pricing. Oke. Kenapa nggak mau manage pricing? Karena dia percaya bahwa you have to do the business the best, sehingga nanti orang akan menghargai diri kita gitu loh. Tapi kalau kita goreng-goreng begitu, one day market akan menghukum kita. Ya, setuju Pak. Setuju, Berarti setuju. memang naik tuh karena minat belinya Iya. lebih banyak, memang harganya naik secara natural alami ya Pak, investor bener ya. Iya, jadi itu tugas saya itu, bukan. Ya ini saya juga kan kadang-kadang kan kita kan posting di YouTube channel dipromoin ASA, kira nanti kalau naik dikira kita bandar Pak. Makanya saya kasih sama Bapak adakah keberadaan bandar di ASA? Nggak ada hubungan padahal baru kenalan. Iya. Kalau mau bandar-bandaran ini nggak cocok bisnisnya, Iya. karena Iya. selama you mau growth, you invest terus kan. Iya. Iya, iya, Nah, iya. itu yang menyebabkan karena kita buy future, iya kan? Iya, iya, iya. Setiap 4 tahun you jual mobil dapat untung kan? Iya. Betul, betul, betul. Kita invest, cadangannya kan makin banyak. Iya. Iya, iya. Makanya kalau menghitung ROI nggak cocok di ASA. Emang perhitungannya beda sih ya Pak. Ya. Kan investasinya 4 tahun yang lalu. Iya. Iya, Nah, iya. baru dapat untungnya kan setelah 4 tahun terakhir dijual, baru you dapat a big chunk of profit kan. Iya, iya. Nah, waktu dibagi dengan aset bis jatuh karena kalau saya tahun ini growth beli aset banyak, A-nya kan I-nya kan gede. Oh, iya, 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 iya. Pak, kalau hasil mobil yang dijual itu maksudnya other income atau apa Pak? Masuk sebagai penjualan keuntungan lain-lain. Keuntungan lain-lain, berarti kalau keuntungan lain-lain itu penjualan mobil second. Sorry. Dia kan tiap hari jualan mobil. Iya. Iya, Itu iya. masuk di regular business. Heeh. Masuk sebagai revenue di atas. Oh, jadi revenue. Jadi revenue berarti. Oke. Iya, 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 iya. Kayak satu juga Kali, tapi ini rutin. rutin. Iya, iya. Karena bukan one time profit, jadi Ya. pendapatan berulang ya Pak. Nah, ini pasti you sekolah akuntansi ya. Ini Bapak dosen dosen akuntansi Iya, nih. saya benar sebenarnya takut Pak ngobrol sama CEO. Saya bingung mau ngomong apa gitu. Jadi Kalau sama yang dosen nggak apa-apa ya. sama Pak dosen, Pak Donald kan udah sering. Kalau ini sama CEO bingung gitu ya Pak. Kan kita harus sharing juga. Jadi kenapa ini yang menyebabkan yang tadi ya. Jadi ROI, makanya di sini ngelihat bisnis ini kan harus ngelihat real bisnisnya seperti apa gitu loh. Iya. Jadi kalau kita hanya based on accounting itu salah. Saya tadi ngajar accounting juga kadang-kadang bingung. Dibilang waduh kalau rasio itu kan pada satu tanggal, ya kan? Iya, iya. Nah, saya geser misalnya begini, karena aset sampai kalau lebih hari ini saya lunasin utang dulu, besok utang lagi setelah tanggal 31. Ya bagus. Cuci aja, beresin besok bikin lagi gitu kan bisa Gampang kan sebenarnya ya kalau Pak. mau Iya. gitu kan. Iya, betul. Iya, financial engineering ya. Teorinya kan begitu, karena dia jadi begitu, akhirnya analis perbankan semua lihatnya itu gitu kan. Iya. Kan nggak bisa dirubah itu cash flow. Betul, betul. Ya kan? Betul. Jadi orang itu kalau melihat seperti profitability, net income-nya itu kayak orang ya punya mukanya bagus, jasnya bagus, itu cuma penampilan. Ya. Tapi jantungnya nggak sehat, ya Iya, kan? betul. Nah, orang yang jantungnya sehat itu kalau cash flow-nya bagus gitu loh.
Betul, Pak. Kalau melihat itu bisnis harus gitu di cash flow-nya. Ya Di nggak cash bisa. flow semua ya, Pak. Iya, kalau nggak bisa Realnya, cash flow-nya ya, itu nggak ada cerita perusahaan bisa sehat. Iya, iya. Katanya itu aliran darah dalam perusahaan cash flow ya, Pak. Yang ke seluruh organ kan. Iya. Iya, iya. Jadi Betul, tinggal betul. pilih sehat atau pilih penampilan bagus kan gitu. Sehat, dong. sehat dan penampilan bagus ya, Pak. Sehat dan cantik, Pak. Iya. Satu lagi Pak dari saya Pak, kalau boleh. Ini kan berarti kan growing Pak ya. Sebenarnya kan ASA ini kita bisa tempatkan ke growing company ya, bukan tadi ya mature, apalagi misalnya cash cow gitu Pak. Sebenarnya ke growing, dan bahkan saya melihat dengan inisiatif baru gitu ya, baik antar aja, bisnis aja, titip aja di end-to-end logistik, termasuk juga tadi kan di lelang juga ada Caroline ya Pak, ada Caroline. Jadi ini kayaknya malah mengarah, selain mengarah ke ekosistem logistik, mobility gitu ya, ini juga mengarah ke tech company nih Pak. Jadi malah justru ke perusahaan teknologi Pak. Ya. Kira-kira gimana Pak? Apakah ada rencana ke sana atau gimana menurut? Kita akan lihatnya kita nggak bisa lari dari kenyataan bahwa kita harus adapt dengan teknologi. Ya. Betul. Mau pakai logistik, mau apa, kalau nggak ada teknologinya, waste-nya banyak. Waste-nya kan banyak. Ya. Nah, waste itu bisa macam-macam, timing, kemudian waktu, segala macam itu waste. Nah, seperti tadi, kalau kita ngomong physical lelang ya, itu kalau lelangnya cuma physical, problemnya adalah waktu dan tempat. Kalau kita mau melelang kan harus ada jam berapa sampai jam berapa. Lelang mobil, satu mobil tuh keputusan untuk terlelang itu 2 menit. Karena mobilnya harus lewat, terus kan bidding pakai banner gitu kan, pakai bendera gitu kan. Nah itu 2 menit untuk terjual satu mobil. Jadi kalau satu kali lelang 400 mobil itu 800 menit, ya kan? Nggak ada orang mau ambeien gara-gara ikut lelang kan gitu. Kalau kita bisa menerapkan dengan pelayanannya online, itu kan nggak terbatas dengan waktu dan tempat. Iya. Ya kan? Nah untuk itu orang kan harus ada keyakinan mobil yang saya beli ini bener nggak? Salah apa nggak? Saya salah beli apa nggak kan gitu. Nah itu kita udah set up satu company yang namanya Cartalog. Ya, Cartalog itu adalah grading company. Jadi kalau mobil bekas itu kan orang nggak ada standar, ya kan? You dibilang bahwa Avanza tahun sekian harga 80 juta, kamu tanya orang lain 90 juta kan gitu kan? Begitu jualnya kan, ya kemurahan jual kan gitu kan? Iya. Nah, kita lagi sudah ada company-nya yang namanya Cartalog. Ini menggrading company, menggrading mobil. Jadi mobil Avanza warna kuning, warna silver tahun berapa itu di grade. Kondisinya seperti apa, itu kita ada inspektor menggrading sehingga pada waktu dilelang walaupun online orang itu yakin nanti bahwa kalau grade A itu harga range-nya dari sekian sampai sekian gitu loh. Oh, lebih fair jadinya ya. Lebih fair gitu. Nah, itu yang kita lagi create untuk supaya lelang online tuh makin lama makin dikenal orang dan orang udah biasa gitu lah. Ya kan? Jadi ada yang inspek Pak ya, ada yang inspeksi, ada yang cek mesin. Kita juga punya yang namanya inspektor pakai video Google Glass gitu. Kan bahwa itu sudah bisa lihat pakai videonya. Dia kalau mau mobil ini dia bisa lihat sendiri gitu loh, ya kan? Jadi calon konsumennya bisa lihat gitu ya, waktu di inspek itu ada videonya. Nah, future harus itu karena orang udah nggak mau datang lagi ke tempat kita, harus jarang jauh, kemudian panas-panas ngelihat gitu kan. Iya, nah, itu kapan di launch Pak? Kita lagi launch untuk ke depan jadi mungkin tahun inilah untuk launch-nya dulu ya. Nah kita grading, jadi mobil bekas di grading. Oke. Nah itu yang membuat nanti lelang tuh volumenya bisa naik tanpa orang datang gitu loh. Itu luar biasa Pak, sebenarnya itu emang harusnya barrier utama orang nggak mau beli mobil bekas online kali ya karena tidak ada inspeksi dan sebagainya. Kekhawatiran kan? Kekhawatiran ya. Nah, untuk itu harganya kalau dia nawar dia pasti diskon lebih panjang, lebih mendalam, ya kan? Supaya buffer ya kalau nanti gitu kan. Iya. Kalau ada grading, harganya akan optimal. Betul. Jadi showroom nyamperin ke rumah ya Pak? Iya, tapi ini nanti bisa ada bisnis lain Mbak. Apa itu Pak? Pasang iklan, ya kan? Jadi kemana-mana dapat. Iya. Ya kan? Ini karena C2C Pak ya?
Iya, bisnis financing bisa kan? Marketplace kan, Ya, marketplace ya. pinggir-pinggirannya dapat Nah, semua. pinggirannya banyak dan itu volumenya Iya, benar, luar Pak. biasa besar. Ya, saya Ah. kasih contoh. Kalau 44.000 ya kemarin lelang. Iya, Value-nya kalau satu mobil rata-rata 100 juta. 44 triliun itu duitnya. wis. Ya kan? Iya, Nah, iya. itu mereka yang lelang, itu saya dapat 5 hari. Jadi 5 kalau hari, ya. yang lelang saya baru bayar lagi 5 hari kan gitu. 5 Betul, hari betul. dari 44 triliun berapa duitnya itu? Sama ini nih Pak, bengkel sama salon Pak. Udah nyambung semua itu, udah ada semua pasiennya. Nah, kalau itu perlu space sama waktu. Beda nggak. Itu kalau kita lakukan kita jadi pedagang mobil bekas nanti. Ya kan? Jadi yang ada bridgingnya misalnya begini, namanya pedagang mobil kan perlu cash flow. Iya. Sekarang pedagang mobil itu dari BPR, ya kan? Oh. 2 minggu, 3 minggu bunganya 5%. Iya, tinggi ya. Nah, kenapa kita nggak bridging juga, tapi dengan lebih kompetitif lah, ya kan gitu kan? Nah, mobil kan masih dikit ada yang bisa jualan kan? Iya. Itu bisa bridging karena di sini nggak ada yang bisa naik kalau mesti bank atau leasing kan perlu waktu ya. Jadi Iya. 3 tahun, 2 tahun. Nah kalau ini dia cuma butuh 2 minggu, namanya pedagang mobil. Betul. Nah, kenapa kita nggak kerjain di situ kan gitulah. Jadi banyak sekali variasi yang bisnis baru yang bisa diciptakan dengan ekosistem itu. Sebenarnya. Wah, luar biasa, Luar Pak. biasa ya. Dari saya Pak, yang car sharing gimana, Pak? Nah. Satu yang tadi kan di rental car sharing saya kayak jarang lihat apa namanya? Pertumbuhannya atau Kita lagi develop ya. Memang problemnya di sini adalah connection. Kemarin kita coba, connectionnya begitu di basement nggak nyala itu. Signal. Masih problem ini ya. Oke. Di Indonesia tuh signalnya kan begitu masuk basement nggak ada kan. Iya, hilang. Betul. Sekarang kita akalin dengan namanya WiFi. Jadi mereka bisa pakai itu pakai WiFi untuk bisa buka. Ya, itu yang sekarang kita terapkan. Kita sekarang sudah ada banyak, tapi demand-nya cukup banyak ya. Jadi dengan adanya COVID ini, orang kan nggak mau naik public transport. Betul. Jadi mereka pengennya ya, tapi kalau dia beli sendiri kan nggak terutilize full. Iya. Pakainya Sabtu Minggu gitu kan. Nah ternyata Sabtu Minggu itu demand-nya tinggi. Jadi Sabtu orang, Minggu ya. Ya, itu untuk yang C ya, yang Iya. C. Tetapi pada waktu hari-hari kerja itu ada kantor-kantor kita itu, kantor-kantor yang di gedung-gedung itu butuh transportasi yang spot one. Jadi kalau multi position dia nggak bisa naik Grab. Dia bawa tas, bawa beberapa dokumen yang dia harus keliling beberapa tempat. Iya. Cocok kalau naik yang namanya Grab atau Gojek, ya kan? Betul. Kalau di kantor itu dia bisa beberapa poin, dia bawa mobil sendiri, nanti balik ke tempat mobil itu, nah, akan berkembang. Memang bisnis ini tidak akan gede, ya. Kita mesti ngomong bisnis ini yang penting adalah saya ini ya belajar teknologinya ASA ini. Bagaimana ke depan itu mobility, ya. Tapi banyak investor yang tertarik ini gitu loh. Karena apa? Seperti Toyota juga nafsu ngelihat ini kan. Karena mobility gitu. Ke depan itu yang namanya jualan mobil udah nggak bisa jualan mobil toh. Dia harus mulai pindah ke mobility gitu. Nah kalau mobility ya seperti itu gitu. Makanya kenapa Toyota invest di Grab kan. Tapi kalau Astra di Gojek ya. Ya kan. Jadi semua akan mulai switching ke mobility. Nah, kalau di kita mobility, tapi kan kita uangnya uang keringat, bukan uang bakaran kan. Ya harus cari yang benar gitu ya. Ya, kalau uang keringat ya harus cari yang menguntungkan, terus kemudian sustainability-nya ada gitu kan. Jadi wah, bagus sih. Valuation gitu. Pertanyaan terakhir dari saya Pak, ini saya mau nanya kan di laporan tahunan saya melihat ada satu bisnis yang ASA pengen masukin lagi yaitu servis elektronik nih Pak. Nah itu seperti apa ini Pak kira-kira nih? Belum dibahas dari tadi Pak. Tadi servis aja. Handphone ya. Ingat nggak? Betul. Iya. Sebenarnya ke depan itu kita udah ketemu misalnya beberapa merek handphone China gitu ya. Handphone China ini kan sebenarnya menguasai dunia. Ya Huawei, Xiaomi, Oppo segala macam. Nah mereka itu sekarang jualannya kan lewat ke seperti reseller ya. Ya. Nah, reseller itu kan nggak ada loyalitas.
siapa yang ngasih diskon gede ya dia promo itu kan. Betul. Jadi market share mereka ini makin lama makin habis gitu loh. Harus adunya dengan diskon. Benar kan? Betul. Nah, margin dari seller itu kan kira-kira 20-30% kan. Mereka ini akan berpikir untuk menjualnya semua online. Jadi yang namanya toko itu adalah showcase. Ya. Jadi kita lihat bahwa kalau nanti suatu saat kita di titip ajanya ada stok daripada barang-barang elektronik itu, yang deliver kan kita. Ya. Deliver kepada customer. Nah, handphone yang rusak itu kan sebenarnya ada market. Handphone misalnya pecah kacanya, kemudian iPad yang pecah kacanya. Nah, itu kita perbaikin, reverse logistik namanya. Kita perbaikin, kemudian di tempat perbaikan ada CCTV-nya. Jadi mereka tahu yang diperbaikin itu apa gitu. Nah, setelah saya perbaikin, dia punya handphone dikirim balik kan gitu. Sehingga mereka nggak perlu datang ke tempatnya. Kalau Anda servis handphone kan ngantrinya setengah mati kan? Betul. Nah, kalau ini kan dijemput, diperbaikin, bisa dimonitor, kemudian dikembaliin gitu. Oh, luar biasa. Nah, itu reverse logistik namanya, iya kan? Rencana launching kapan tuh Pak? Rencananya? Tahun depan. Oh, tahun depan ya? Karena ini karena partner kita kan SF ya. Nah, dia udah ada ini bisnis namanya SF Fix. SF Fix gitu kan. Nah, itu juga di situ. Nah, kemudian karena kita berhubungan dengan FS Fix dan e-commerce kita yang ada di Indonesia, ini kita juga ingin melakukan yang namanya cross border. Produknya kita bentuk ya. Jadi cross border itu kalau kita ngomong sama partner kita bahwa kalau you cuman ekspor barang ke Indonesia aja ini balance of payment kita rusak, ya kan? Kita hanya beli barang-barang dari China gitu kan. Nah, kenapa nggak kita balikin gitu lah? Ada sebagian kan kalau kargonya juga bolak-balik kan lebih efisien kan? Iya. Nah, kenapa nggak kita ngomong ekspor jadinya ya? Ekspor jadinya ya Pak ya? Ya. Tapi ekspor kita ini kan kelasnya memang nggak gede-gede amat, jadi UKM kita ini nggak bisa ekspor karena size-nya nggak cukup satu kontainer. Untuk mendapatkan market ini kan kita bisa kargo bareng gitu kan, sehingga beberapa UKM kita konsolidate, kita ekspor gitu kan. Nah itu sebenarnya marketnya luar biasa, ya. Jadi UKM ini kita bisa ngomong bahwa barang ini kita ekspor ke sana kan. Gak usah jauh-jauh, kemarin kita cek Manggis saja, itu kebutuhannya banyak. Sama Kopiko tadi Pak ya? Kopiko. Krepek vegetable itu demand-nya kontainer itu. Jadi ini sebenarnya kalau di sana kita udah ada market, jadi maksudnya ada distribution network, itu sangat murah. Jadi kita minta partner kita SF, kan dia udah ada beberapa toko juga dia gitu. Jadi sehingga karya di sana itu kalau karyawannya sudah berapa tahun kerja di dia, itu dapat award-nya apa? Nanti dibukain toko sama dia. Wow. Nah, nanti di toko-toko itu jualan barang-barang yang selama ini didistribusikan sama Express dia gitu kan. Oh, menarik. Sebenarnya ke depan itu harus arahnya ke sana gitu. Jadi si kurir-kurir kalau bagus performance-nya, one day mereka jadi entrepreneur gitu loh, dikasih misalnya buka ruko, ya barangnya kan logistiknya kan lewat itu. Nah ini barang-barang yang kayak kelontong, barang-barang makanan, fresh food ya, terutama di sana tuh fresh food ya, itu kan store-nya kecil gitu kan. Nah itu mereka bisa pakai itu untuk distribution. Nah itu yang sebenarnya market buat barang-barang UKM kita. Gak usah jauh-jauh lah, kalau orang Cina ke Bali beli belanjaan souvenir segitu banyak kan. Betul. Kenapa nggak seperti itu yang kita ngomong, kita yang ekspor aja gitu kan? Iya. Luar biasa ya ke depannya ya. Jadi nggak cuma hanya di lokal Indonesia aja, tapi sampai keluar ya Pak ya? Main ke sana. Jadi kalau makanya kenapa kita harus cari partner yang benar juga, yang size-nya mampu, terus teknologi ada. Itu dream-nya harus supaya kita juga ada yang ekspor lah gitu, jangan kita cuma impor terus, nanti dolarnya habis kita. Jangan lupa bantu komen di bawah menurut teman-teman kira-kira video ini berguna buat teman-teman atau tidak, dan kira-kira menurut teman-teman perlu nggak kita kepoin CEO emiten yang lainnya. Oke? Thank you, see you di next video.